Dan pemirsa, untuk mengulas dugaan keterlibatan FPI dengan rangkaian aksi teror, sudah bergabung bersama kami Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto, dan bergabung bersama kami di studio aktivis Islam Muhammad Iqbal. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Iqbal dan Pak Wawan. Waalaikumsalam. Baik, saya akan ke Pak Wawan terlebih dahulu untuk mengetahui dari mana Pak Wawan sebenarnya asal-muasal analisis BIN yang mengatakan bahwa pelaku bom Makassar ini terafiliasi dengan ormas terlarang. Kalau boleh kita sebut, di sini mungkin adalah FPI? Ya, sebelumnya tentu masyarakat sudah paham dari tahun 2015 ada baiat ya, yang di situ juga sekarang sudah banyak beredar gambar-gambarnya di berbagai tempat ya, dan itu terus didalami oleh aparat keamanan. Kemudian kalau mereka dari 20 orang yang ditangkap kemarin, 18 diantaranya memang anggota dan simpatisan dari ormas tertentu ya, seperti itu, dan itu terus akan didalami sampai sejauh mana keterlibatan. Nah, yang jelas kita tidak ingin kecolongan ataupun tidak ingin praduga tidak, tapi secara prinsip nanti pembuktian di persidangan yang nantinya juga akan digelar secara terbuka, di situ akan terungkap seperti apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga kalau persidangan yang bersifat terbuka untuk umum yang ada di situ, nanti semua pihak tentu akan ya dihadirkan, termasuk saksi-saksi maupun juga saksi ahli maupun juga para korban juga akan tersangkanya juga akan ditanya di situ, yang nanti akan terkuak sejauh mana seperti apa peran masing-masing pihak gitu. Baik, Pak Iqbal, Anda sebagai aktivis Islam, Anda simpatisan atau pendukung dari ormas yang dimaksud ini, atau bahkan mungkin mengenal para pelaku? Secara pribadi saya kontra dengan mereka semua. Namun kalau saya tadi dari pernyataan dari Pak Wawan bahwa kalau misalnya ditemukan misalnya ada FPI yang tadi berafiliasi dengan ISIS, sejauh pantauan saya sangat jauh beda organisasi terlarang FPI ini dengan ISIS, sangat jauh. Jadi Anda tidak setuju dengan temuan BIN ini maksudnya? Ya, jadi gini Mbak, FPI ini mereka sangat cinta dengan Indonesia, sedangkan ISIS ini sangat ingin menegakkan yang namanya khilafah Islamiyah. Nah, dengan berkiblat dengan Syekh Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan, kalau sekarang namanya Islamic State. Kalau ISIS, kalau misalnya untuk FPI, itu sangat pengen membuat Indonesia itu lebih berakhlak dan lebih bermoral, gitu, Mbak. Baik, Pak Wawan, saya persilakan untuk menanggapi. Ya, karena begini, di Sudiang itu kan jelas ya, di baiat di situ menyatakan bahwa dia berkiblat ke ISIS, ya jelas itu. Dan kita rekamannya juga ada di mana-mana. Adapun misalnya nanti ada pandangan-pandangan yang berbeda, itu hal yang biasa. Dan kita ingin pijakannya adalah bahwa hasil persidangan tentu akan lebih jelas nantinya sampai ke arah mana sebetulnya gerakan ini. Secara prinsip kita tidak ingin teman-teman terseret ke sana. Kita justru ingin semuanya kembali ke pangkuan NKRI, ingin kembali ke ideologi kita. Karena ideologi kita ini tidak mengenal ideologi di luar Pancasila. Kalau misalnya ada ideologi yang mengarah ke di luar itu, maka ini otomatis tertolak. Oleh karenanya kita ingin clear ketika nanti persidangan di 20 terduga itu, kemudian yang 2 kan sudah mati ya, tertembak. Kemudian berikutnya tentu ada penangkapan lanjutan yang sekarang sudah dilakukan. Secara prinsip kita ingin mengembalikan ideologi kita kembali kepada ideologi Pancasila, dan bagi yang lantas berafiliasi kemanapun, maka ini kita ingin supaya kembali ke Ibu Pertiwi, sehingga tidak terseret kepada arus
yang pusaran konflik yang akhirnya justru berakhir dengan pemidanaan. Itu yang kita dorong gitu, Pak. Baik ya Pak Iqbal, mungkin kalau kita sebutkan terafiliasi hanya ada oknum-oknum tertentu saja. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan agar orang-orang ini kemudian tidak terjerumus ke hal-hal yang bisa merugikan? Gini Mbak, di dalam jamaah di dalam jamaah ISIS atau IS sekarang, Islamic State, ini yang sepengetahuan saya itu sama sekali tidak ada tergabung yang dengan namanya FPI, tidak ada. Yang sepengetahuan saya adalah mereka yang tergabung di ISIS itu adalah jamaah Ansarut Tauhid. Ya, itu 90% anggotanya itu bergabung kepada ISIS. 10%-nya itu menolak ISIS, mereka bergabung di jamaah Ansarus Syariah, JAS namanya. Yang kedua, ada namanya yang benar-benar underbone-nya ISIS adalah namanya JAD. Jamaah Ansarud Daulah, benar-benar memang underbone-nya ISIS, dan memang mereka adalah perwakilan daripada ISIS yang ada di pusat, kayak gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia ini ya JAD sebagai perwakilan ISIS, mereka sudah benar-benar memang pernah memproklamirkan dan pimpinannya memang saat ini masih di NK di Nusa Kambangan, secara the real mereka sebenarnya sudah mulai melemah Namun ada faktor X ya. Saat ini mungkin Pak Wawan mengikuti teman-teman dari MIT Mujahidin Indonesia Timur yang diafiliasi dengan dulu pimpinannya Santoso. Mereka secara aklamasi mendukung yang namanya ISIS. Ya. Dan MIT ini 2-3 tahun terakhir mereka sudah melemah dan mereka banyak berhijrah, Pak. Sudah mulai banyak berhijrah khususnya di Pulau Jawa, dan mereka sudah mulai membentuk yang namanya disinyalir ketua bidang jihadnya FPI. Saya berkali-kali ketemu sama panglimanya dan teman-teman di bidang jihad FPI. Itu mereka sama sekali tidak ada pemikiran, tidak ada rencana seperti ISIS yang rencanakan. ISIS ingin memisahkan diri dari Indonesia. ISIS ingin membentuk pemerintah sendiri. Nah, tapi FPI sangat mengindonesia sekali. Mereka menginginkan Indonesia bersyariah. Indonesia lebih berakhlak. Kayak gitu, Baik, tadi Pak Iqbal sempat menyebut terkait JAD merupakan perwakilan ISIS di Indonesia. Saya ingin tanyakan ke Pak Wawan terkait dengan juga sebelumnya Januari lalu sempat ada penangkapan 20 terduga teroris yang terkait dengan JAD. Apakah ini artinya memang Sulawesi dalam hal ini Makassar bisa disebut sebagai zona merah terorisme di Indonesia? Tapi jangan dijawab dulu Pak Wawan, usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami di Ini Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ini Sore. Kami lanjutkan dialog masih bersama dengan Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Pak Wawan, saya ingin lanjutkan pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Kita tahu pada awal Januari lalu ada 20 terduga teroris yang diamankan yang terafiliasi dengan JAD. Apakah ini artinya bisa dikatakan bahwa Makassar, Sulawesi ini merupakan zona merah seperti itu? Ya, memang zona merah, dan dia juga hanya di Makassar kan, tapi afiliasinya ke Sulawesi Tengah di Poso juga banyak pelarian ke situ. Dan kita sadari bahwa sempat juga rencana pembunuhan terhadap gubernur waktu itu. Dan ini yang lantas kalau tadi ada bayat-bayat kan jelas itu videonya juga ada. Kemudian dari 18 yang dari 20 itu 18 itu juga menjadi anggota dan simpatisan gitu ya. Dan inilah yang nantinya akan dibuka di persidangan dan semua pihak akan paham itu. Kalau menaik tingkat ancaman memang relatif ya, beberapa sudah tertangkap, kemudian 2 tertembak, dan 2 yang kemarin ngebom di katedral ini juga dalam posisi buronan ya. Cuman dia tahu kalau diburu sehingga dia banyak lari-lari siang gitu untuk menghindari pengejaran, kemudian juga menggunakan banyak cover name, cover job, cover story, maupun juga menutup komunikasinya, mengganti dengan yang baru. Kalau wilayah zona merah masih tetap zona merah, cuman persebarannya
mereka juga ada yang ke Jawa, kemudian juga Nusa Tenggara Barat ataupun ke Sumatera, ada jaringan seperti itu. Dan kita selama ini tetap memburu mereka supaya mereka juga tidak membahayakan masyarakat, karena mereka setelah penangkapan dari 20 tadi, pada secara perlahan tapi pasti bisa menjadi Yuna kuning, kemudian menjadi Yuna hijau. Demikian. Baik, Pak Iqbal, saya ingin minta tanggapan atas video yang tadi sempat kita saksikan. Ada pengakuan bahwa sudah sempat berbayat, bahkan sempat menyeret tadi disebutkan ada nama-nama petinggi dari Ormas FPI. Kalau misalnya pengakuan itu sah-sah aja, silakan. Misalnya pengakuan berbaiat segala macam. Walaupun saya secara pribadi bukan anggota FPI dan juga bukan simpatisannya. Namun kalau saya mempelajari organisasi FPI sendiri, yang saya sampaikan tadi bahwa FPI ini sangat mengindonesia banget, Pak. Sangat Indonesia banget. Bukan levelnya ISIS yang gerakannya itu internasional, gerakan bersenjata. FPI tidak punya senjata. Dan apalagi kalau ISIS ini ingin menggantikan seluruh dunia itu berkiblat untuk kepada syariat Islam. FPI ingin sama sekali tidak mengotak-atik dasar negara Pancasila, bahkan mendukung Pancasila dan UUD 45. Tapi ingin menjadikan Indonesia ini lebih berakhlak dan bermoral. Artinya kalau ada yang menyebut aksi kemarin ini masih terkait dengan protes sidang di Jakarta yang berlangsung nih, terkait dengan Panglima Besar FPI Rizik Syihab, ini sebenarnya sama sekali tidak terkait. Sangat tidak terkait, Pak. Sama sekali tidak sangat terkait. Tidak terkait. Karena saya dari awal ISIS itu terbentuk, mulai dari mujahidin seluruh dunia berkumpul di Irak, tentunya berperang di dunia Arab dan ini kalau dikaitkan dengan FPI, apalagi FPI sekarang katanya mendukung ISIS, sejauh saya pelajari dan saya kenal dengan orang-orang FPI. Saya kenal dengan beberapa FPI, misalnya kayak Habib Muhsin, pimpinan FPI Jakarta, saya pernah ketemu. Misalnya Kabid Jihadnya FPI, itu juga saya lupa namanya. Itu juga beliau sama sekali sangat tidak mendukung yang namanya ISIS atau Islamic State. Baik. Saat ini. Baik, terakhir saya ingin dengar tanggapan dari Pak Wawan sedikit saja, mungkin Pak Wawan, pernyataan dari Pak Iqbal tadi bahwa ada perbedaan pandangan yang sangat berbeda begitu antara FPI dan tidak benar kalau kemudian disebutkan FPI ini terafiliasi dengan ISIS ataupun ada oknum-oknum yang dikaitkan aksi teror kemarin dengan ormas terlarang, dalam hal ini adalah FPI. Tanggapan Anda, Pak Wawan? Ya, ada juga video yang menayangkan Pak Rizik Syihab ini mendukung ISIS, itu ada videonya dan saya punya videonya. Barangkali nanti bisa saya kirim ke iNews untuk ditayangkan, dan itu sudah beredar kemana-mana. Karena jejak digital itu agak susah ya untuk dihapus. Ini sehingga ini menimbulkan banyak sekali spekulasi mengenai kondisi di mana Rizik Syihab ini memberikan satu clue dukungan, sehingga pada akhirnya ada pernyataan pemenggalan dan sebagainya. Ini yang mestinya kita harus bikin supaya ini soft dan kita kembalikan ke persidangan, di mana di persidangan nantilah yang memberikan satu fakta dan bukti-bukti hukum seperti apa, yang pasal-pasal mana yang dituduhkan. Baik. Kita tidak dalam rangka menjudge ataupun seperti apa, tapi di persidanganlah yang nanti akan dinilai oleh pihak hakim maupun pihak jaksa maupun keputusan vonis seperti apa yang bisa diberikan. Demikian. Baik, kita akan tunggu tentunya penyelidikan lebih lanjutnya. Terima kasih Pak Wawan dan Pak Iqbal sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.